Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat, khususnya keluarga besar Ma'arif, keluarga besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, bisa bersua melalui media Ma'arif Banyumas dalam kajian Ramadan 1443 Hijriah, dengan harapan amalan ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan tahun ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, masjid bagi umat Islam merupakan tempat yang begitu penting, merupakan bangunan yang begitu berharga, khususnya terkait dengan peribadatan. Mengingat fungsi dari masjid adalah sebagai tempat utama, tempat yang paling utama melaksanakan ibadah, khususnya adalah ibadah sholat. Sebagaimana pengertiannya, masjid berasal dari kata sajadah yang berarti sujud. Masjidan berarti tempat bagi umat Islam melaksanakan sujud, melaksanakan sembahyang, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkembangannya, umat Islam mengalami berbagai macam tahapan, khususnya berkaitan dengan kemasjidan. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa memakmurkan masjid bisa dilakukan dengan banyak hal, dengan banyak cara, tetapi setidaknya ada dua kategori, ada dua klasifikasi bagaimana caranya umat Islam memakmurkan masjid yang ada di sekitar kita. Yang pertama, memakmurkan dari sisi fisiknya. Artinya ketika di satu tempat, di satu desa, di satu daerah belum ada masjid, maka kewajiban kita umat Islam adalah membangun atau mendirikan masjid. Karena apa? Membangun masjid memiliki simpanan pahala yang begitu besar. Allah menyediakan ganjaran yang setimpal bagi siapa saja umat Islam yang membangun masjid atau Baitullah, rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannati mithlahu. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan, akan mendirikan baginya yang setimpal kelak di surga. Ini merupakan janji Allah yang tidak akan diingkari. Bagi yang masjidnya sudah ada, tentu tidak harus mendirikan kembali. Ini bisa diupayakan bagaimana memperindah, bagaimana mempercantik masjid-masjid kita ini. Supaya apa? Karena masjid ini sebagai simbolnya umat Islam, simbol kejayaan umat Islam, simbol syiarnya agama Islam, tempat beribadahnya umat Islam. Bagaimana mungkin orang Islam akan betah tinggal di masjid, akan betah melaksanakan ibadah ketika tempatnya tidak bagus, tempatnya tidak indah, bahkan kalah dari tempat-tempat peribadatan umat lain. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Terkadang itu dikesampingkan. Yang ada dibangun kembali, yang ada sementara yang ada dibiarkan begitu saja atau tidak terawat. Ini harus kita perhatikan.
Sehingga kewajiban kita adalah memperindah dari segi fisiknya dengan tujuan supaya umat Islam kita semua ini betah di dalam masjid. Jangan sampai masjid itu seolah-olah menjadi sesuatu yang membelenggu kita. Ketika kita masuk masjid, bukan kedamaian yang kita dapat, bukan kesejukan yang kita rasakan, tetapi sebaliknya. Meskipun kedamaian, kesejukan hati seseorang tidak semata-mata ditentukan dari bagusnya bangunan masjidnya, tetapi bagaimana hati kita di dalam menghadirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, memakmurkan masjid yang kedua adalah dengan cara kita memanfaatkan, memaksimalkan fungsi masjid sebagai tempat beribadah. Bahkan kalau kita lihat, fungsi masjid itu memang yang paling utama itu adalah sebagai tempat beribadah, khususnya adalah sholat jamaah, baik sholat jamaah rawatib maupun sholat jum'ah maupun sholat yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, misalnya sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri, begitu juga sholat jamaah yang lain. Tetapi masjid juga memiliki fungsi yang lain dari selain itu. Selain sholat, masjid bisa berfungsi sebagai tempat pendidikan. Kalau kita lihat di masjid-masjid kita, tentu sudah lazim masjid juga digunakan untuk tempat dilaksanakannya atau diselenggarakannya pendidikan keagamaan, pendidikan Islam melalui TPQ ataupun madrasah diniyah. Ini satu hal yang sangat tepat. Bagian dari memakmurkan masjid adalah memanfaatkannya sebagai tempat kita melaksanakan pendidikan, khususnya adalah pendidikan keagamaan. Yang ketiga, fungsi masjid adalah tempat musyawarah. Ketika ada persoalan, ketika ada hal yang memang patut untuk dibicarakan, layak untuk dimusyawarahkan, bahkan harus untuk dimusyawarahkan, maka salah satu pilihan tempat yang digunakan adalah masjid. Tentu banyak pertimbangan, tentu banyak hal yang didasari kenapa dilaksanakan di masjid. Ya, meskipun hal-hal yang dirembuk, hal-hal yang dimusyawarahkan tidak hanya terbatas kepada persoalan-persoalan agama, tetapi juga persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Yang selanjutnya, fungsi masjid adalah sebagai tempat berlindung, sebagai tempat berteduh, sebagai tempat untuk mengamankan diri. Negara kita sering sekali dilanda bencana, mulai dari musibah atau bencana banjir, pernah terjadi tsunami, pernah terjadi gempa bumi dan seterusnya. Salah satu tempat yang aman, tempat yang dipersiapkan ketika situasi darurat itu datang, salah satunya adalah masjid sebagai tempat pengungsian. Ini tidaklah menyalahi ketentuan, karena memang apa? Salah satu hal yang bisa dimanfaatkan dari masjid kita ini adalah bagaimana kehidupan sosial ini bisa berjalan, apalagi pada situasi-situasi tertentu di mana memang kita membutuhkan tempat yang darurat untuk persinggahan ataupun untuk pengungsian. Bahkan tidak jarang pula masjid ini digunakan sebagai tempat akad nikah, tentu bagi umat Islam, dan ini juga merupakan bentuk syiar Islam. Di samping bagi kedua mempelai, ini merupakan kebanggaan ketika bisa melangsungkan akad nikah, melangsungkan ijab kabul di dalam masjid, atau biasa yang dipakai untuk acara akad nikah adalah di serambi masjid atau di masjid itu yang dipersiapkan untuk diadakan kegiatan-kegiatan tertentu. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat Media Ma'arif NU Banyumas yang dirahmati Allah, begitu pentingnya masjid bagi umat Islam, sehingga bagaimana kita berlomba itu adalah berlomba bagaimana
masjid-masjid yang ada, masjid-masjid yang kita miliki ini menjadi kebanggaan, menjadi syiar, tidak hanya bernilai ibadah, tidak hanya menjadi tempat pusat atau pusat beribadah saja, tetapi sisi lain juga punya kebanggaan. Umat Islam itu bangga gitu loh. Jadi misalnya di daerah-daerah tertentu terdapat masjid yang bagus, ini juga akan menjadi kebanggaan. Tidak hanya warga setempat yang bangga, tetapi juga warga yang akan datang ke sana. Bahkan tidak jarang masjid-masjid itu menjadi destinasi, menjadi tujuan kunjungan wisata religi. Orang ziarah Wali Songo misalnya ke Surabaya akan mampir di Masjid Al-Akbar misalnya. Kalau kita melintas di daerah Klaten, kita akan mampir singgah untuk sholat di Masjid Al-Aqsa. Kalau kita ke daerah Jawa Barat, ke Depok, kita akan singgah ke Masjid Kubah Emas. Ke Jakarta, ke Masjid Istiqlal, Masjid Kebanggaan Bangsa Indonesia, dan sebagainya. Ini merupakan bentuk kebanggaan kita umat Islam. Namun perlu diingat bahwa memakmurkan masjid tidak hanya dari sisi fisiknya saja, tidak hanya memperindah bangunannya saja, kelihatannya megah dengan berbagai macam interior dan aksesoris, tetapi jangan sampai dilupakan bahwa memakmurkan masjid ini tidak dari sisi itu saja. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ini menjadi tonggak, menjadi dasar bahwa memakmurkan masjid ini menjadi kewajiban semua umat Islam, tergantung dari sisi mana, dari aspek mana kita bisa. Yang mampu secara biaya, mari kita dukung pembangunan, mari kita dukung renovasi yang dilakukan umat Islam untuk memperindah, untuk memperbaiki masjid. Bagi yang tidak berkemampuan secara materi, bisa menjariahkan tenaganya, bisa menginfakkan pemikirannya, dan juga memakmurkan dari sisi menempatinya sebagai tempat beribadah. Memang beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir, bangsa Indonesia dan di luar Indonesia pun mengalami hal yang sama, di mana 2 tahun yang lalu pada masa pandemi COVID-19 fungsi masjid banyak berkurang atau memang sengaja dikurangi mengingat pentingnya pencegahan dan penanggulangan virus corona pada saat itu. Yang itu kemudian oleh sebagian orang juga dipersoalkan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan presiden. Orang Islam kok nggak boleh ke masjid? Ini bahkan ada yang harus mengeluarkan statement yang tidak semestinya. Banyak yang melakukan demonstrasi melalui media sosial. Banyak yang menyebarkan berita bohong. Karena apa? Melihat ini sebagai satu sisi. Namun dengan seiring berkembangnya kondisi negara kita yang alhamdulillah di tahun 2022 ini mulai normal dan insya Allah akan terus berlangsung normal dan semakin normal, masjid-masjid kita sudah kembali dibuka untuk berbagai macam kegiatan, khususnya di bulan Ramadan. Bahkan sudah dibuka seluas-luasnya. Umat Islam sudah dipersilahkan untuk menyelenggarakan berbagai macam kegiatan di luar peribadatan. Meskipun yang dulu pada kuar-kuar katanya nggak boleh ke masjid, masjidnya dikunci, dikembok, gerbangnya dikembok, tidak boleh ke masjid. Protes mereka. Tapi begitu sekarang masjidnya dibuka, ya sudah biasa saja, tidak ada yang beda juga. Nyatanya masjid juga masih banyak yang tidak penuh jamaahnya. Ini menunjukkan kadang kita melihat sesuatu tidak pada porsi yang sesungguhnya. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, demikianlah tadi sepintas tentang bagaimana kita umat Islam memakmurkan masjid. Baik dari sisi fisiknya kita perindah, kita bagusi masjid kita, tetapi juga harus dengan berbagai
kegiatan-kegiatan peribadatan, kegiatan-kegiatan syiar Islam, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan tentu kami juga sangat berterima kasih kepada kaum muslimin muslimat, kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama dimanapun Anda berada. Jika panjenengan semua menjariahkan waktu, kesempatan untuk menyimak tayangan kami, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan like dan juga share ke berbagai nomor yang ada pada HP Anda. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.